Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Andika Rahmadian dengan NIM 13026251015 dari Pendidikan Fisika Angkatan 2025. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan fisika di kehidupan nyata. Untuk kali ini saya akan membahas tentang fisika di balik smartphone. Smartphone adalah sebuah teknologi yang saat ini atau sekarang itu lumayan banyak dibutuhkan oleh manusia. Contohnya ini saya merecord video ini dengan menggunakan handphone. Nah, saya akan menjelaskan tentang teknologi di balik dari smartphone itu sendiri, dimulai dari kamera, lalu ada GPS, internet, dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi yang berkaitan dengan prinsip dari materi gelombang. Terima kasih teman. Sebelum masuk materinya, di sini aku punya pertanyaan nih teman-teman buat kalian. Yang pertama, bagaimana cara agar layar smartphone, itu layar sentuh, itu dapat mengenali jari manusia. Nah, bagaimana teman-teman? Untuk selanjutnya, di sini ada pertanyaan yang lain nih teman-teman. Yang kedua ada bagaimana cara agar suara kita bisa dikirim secara cepat. Nah, seperti saat kita menelpon teman-teman, mengapa suara kita bisa terdengar di jarak yang jauh walaupun memang mempunyai jarak yang jauh, tapi suara kita bakal langsung terdengar di teman kita yang jauh di sana. Nah, itu saat kita telepon kurang lebih kayak gitu teman-teman. Maka untuk menjawab itu semua, kita bakal masuk ke pembahasannya tentang fisika di balik smartphone. Selamat menonton. Oke teman-teman, untuk memulai materi kali ini, saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam handphone atau smartphone. Ini merupakan smartphone contohnya. Untuk pertama, kita akan mencoba dari fitur kamera. Nah, kurang lebih ini juga kamera nih, tuh kamera ada gambar saya nih. Nah, ini juga yang saya pakai buat record merupakan kamera. Lalu yang kedua, itu kita mempunyai teknologi atau penerapan dari WhatsApp di HP teman-teman. WhatsApp merupakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi kepada orang lain mau di jarak manapun. Kurang lebih selain kita menggunakan message atau pesan, untuk zaman dahulu kita lebih mengedepankan untuk menggunakan surat menyurat yang akan digunakan pada kantor pos. Nah, untuk memudahkan hal tersebut, sekarang smartphone sudah menggunakan teknologi. Kurang lebih untuk salah satunya adalah WhatsApp. Seperti di sini saya ada beberapa chat untuk ke beberapa orang. Contohnya ini ada dari chat ke diri saya sendiri. Ini bisa sebagai tempat menyimpan catatan. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Saya bisa juga difungsikan sebagai hal tersebut. Untuk yang ketiga, di sini kita nggak akan ngebahas tentang Google Maps. Google Maps merupakan aplikasi ciptaan dari Google itu sendiri, di mana di dalam aplikasi tersebut itu lumayan sangat membantu bagi para orang atau para pengendara untuk mencapai suatu tujuan. Seperti di sini, tuh, saya ingin mengukur bagaimana waktu tempuh yang bisa saya dapatkan ketika memang saya ingin ke kampus Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun. Ini merupakan contohnya teman-teman. Untuk rutenya adalah yang berwarna biru. Nah, di situ tertera tulisan 25 menit untuk menggunakan motor. Jadi kurang lebih untuk mencapai kampus, saya membutuhkan waktu 25 menit untuk mencapai kampus dengan jalur yang sudah ditentukan atau jalur tercepatnya. Lalu untuk selanjutnya, di dalam handphone ini, itu juga bisa dijadikan sebagai sumber belajar teman-teman. Selain kita menggunakan buku, teknologi juga kita bisa manfaatkan sebagai sumber belajar seperti adanya Google, Gradient Academy, ataupun AI yang dapat membantu kita dalam belajar. Selanjutnya, ada fungsi dari mobile banking. Itu merupakan sebuah penerapan dari sistem tabungan itu sendiri teman-teman, tapi di dalam handphone. Ada BCM Mobile ataupun ada Jack1 Mobile yang sudah bekerja sama dengan beberapa bank di Indonesia untuk memudahkan masyarakat dalam menggunakan uang atau membeli barang sesuatu untuk menjadi konsumen. Lalu selanjutnya aku bakal ngebahas tentang adanya sensor dari HP itu sendiri teman-teman. Di sini ada sensor dari sidik jari dan juga ada beberapa sensor di dalam HP ini. Kurang lebih untuk oh ya sama ada
di dalam HP ini terdapat game, teman-teman. Nah, game itu fungsinya sama lah ya, seperti buat hiburan, seperti YouTube ataupun TikTok, kurang lebih gitu, untuk sebagai sebuah sarana hiburan untuk kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai video pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dari video ini dibuat. Yang pertama, setelah mengikuti materi ini, diharapkan kita dapat mengetahui sejarah smartphone. Pertama, yang kedua, kita dapat menjelaskan bagaimana konsep fisika yang bekerja pada sebuah smartphone yang kita pegang sekarang nih, smartphone. Lalu yang ketiga, bagaimana cara kerja dari setiap komponen yang ada di smartphone, seperti dari kamera, layar sentuh, sensor-sensor HP, seperti sensor sidik jari di sini. Nah, terus juga ada dari flash, kamera, dan juga hal-hal yang berkaitan dalam smartphone. Lalu yang terakhir, kita dapat menjelaskan manfaat dari fisika dalam sebuah perkembangan suatu teknologi itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya kita bakalan masuk ke materi yang selanjutnya. Lalu kita masuk ke pengertian dari smartphone itu sendiri. Smartphone merupakan alat elektronik yang menggabungkan dari fungsi kamera, fungsi telepon, fungsi internet, fungsi komputer, dan fungsi navigasi dalam satu perangkat atau komponen. Nah, ini komponennya, handphone, teman-teman. Untuk komponen utama yang ada dalam handphone itu terdapat dari kamera, ini kamera bagian atas, dan juga ada sensor. Sensor nih, contohnya ada sidik jari. Ini juga kamera kurang lebih. Terus ada layar sentuh. Layar sentuh juga ada, teman-teman. Lalu ada baterai untuk kamera, untuk HP itu sendiri. Contohnya di sini ada baterainya sisa 53%. Lalu ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan karena berada di dalam handphone sendiri, yaitu merupakan prosesor yang mendukung jalannya dari HP ini, teman-teman. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Untuk fungsi kameranya sendiri, untuk fungsi kita pertama mulai dari kamera. Kamera itu untuk memotret segala sesuatu yang terjadi, seperti saat ini nih. Kamera ini fungsinya untuk merekam diri saya sendiri atau mengambil gambar juga bisa. Bagaimana cara misalnya kamera itu dapat menangkap berbagai gerakan saya, lalu juga untuk membuat saya bergerak di sini, kurang lebih gitu, teman, untuk kamera. Lalu untuk layarnya sendiri itu fungsinya sebagai media untuk kita menggunakan handphone nih, layar. Ini layar, teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Lalu untuk baterai sendiri itu merupakan sumber daya atau jantungnya dari HP, teman-teman. Kalau manusia kan punya jantung sebagai media untuk dia hidup. Nah, kalau untuk handphone dia ada baterai untuk daya tahan hidupnya, kurang lebih gitu. Untuk selanjutnya ada sensor. Sensor itu berguna tergantung fungsinya sih, teman-teman. Ada beberapa sensor yang di sini, ada akselerator, ada gyroskop, ada juga sidik jari, dan juga sensor-sensor lainnya. Kalau akselerator itu misalnya untuk layarnya nih, dari potret bisa menjadi landscape, teman-teman, karena adanya sensor, lebih gitu. Kalau untuk gyroskop itu kurang lebih HP kita miring ke kanan, pergerakan HP-nya juga akan ke kanan, kurang lebih. Untuk penjelasan sensor nanti akan saya jelaskan lebih lanjut untuk penerapan dari sensor itu sendiri. Lalu kalau fungsi dari prosesor sih kurang lebih untuk mendukung kinerja HP ya, teman-teman. Sepertinya ada prosesor yang bisa meningkatkan kualitas untuk bermain game, ada juga prosesor yang dapat mendukung kameranya menjadi lebih bagus juga ada, dan beberapa hal lainnya yang bisa kita manfaatkan untuk dari prosesor sendiri, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sejarah smartphone dulu. Untuk pertama kali smartphone itu ditemukan pada tahun 1980. Itu merupakan smartphone sederhana yang hanya digunakan sebagai telepon seluler atau untuk panggilan suara aja, teman-teman. Makanya disebut juga sebagai 1G atau One Generation, first generation dari HP itu sendiri. Lalu pada 1994 terdapat IBM Simon yang menggabungkan beberapa
fungsi komponen dari HP itu sendiri seperti untuk telepon, kamera, dan juga email teman-teman kurang lebih. Lalu untuk 2007 dan 2008 disitu merupakan waktu atau timeline di mana ada dua perusahaan yaitu Apple dan juga Google untuk menciptakan HP Android dan juga HP iPhone. Di situ sudah banyak fitur yang bisa digunakan untuk dari handphone sendiri seperti adanya navigasi Google Maps, terus juga ada kamera, ada juga dari untuk chat ke teman kalian untuk mengobrol beberapa teman kalian di jarak yang jauh, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, untuk penjelasan dari smartphone kurang lebih seperti itu. Lalu apa saja cabang fisika yang digunakan di balik alat ini nih, alat smartphone? Yang pertama, tentu saja sebuah smartphone akan menggunakan dari gelombang, Oke teman-teman, untuk penjelasan dari smartphone kurang lebih hanya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja cabang fisika atau materi fisika atau prinsip dari fisika yang diterapkan pada sebuah komponen ini, sebuah HP atau alat ini. Di dalam sini banyak sekali konsep fisika yang digunakan di dalam handphone. Seperti yang pertama adalah gelombang elektromagnetik. Terus yang kedua ada dari konsep optika atau dari cahaya atau lensa. Yang ketiga ada dari sistem elektronika atau kelistrikan. Yang keempat ada mekanika atau pergerakan. Lalu yang kelima ada magnetis atau medan magnet atau magnetisme lah kurang lebih. Lalu yang terakhir ada dari konsep dari energi itu sendiri. Hal itu bakal kita pelajari satu-satu untuk di video ini. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan sebuah gelombang yang memang dia akan merambat tanpa menggunakan medium. Seperti contohnya adalah gelombang radio teman-teman. Gelombang radio itu bisa mengirimkan suara dari antena ke sebuah radio. Kurang lebih prinsip kerjanya sama teman-teman untuk di handphone sendiri. Yang pertama, di handphone itu terdapat telepon seluler yang seperti tadi sudah dijelaskan teman-teman bahwa handphone ini bisa menelepon teman kalian sejauh apapun. Nah, untuk telepon itu menggunakan prinsip dari gelombang elektromagnetik. Selain itu, internet yang kita gunakan juga untuk berbagai aktivitas itu menggunakan dari gelombang elektromagnetik itu sendiri teman-teman. Lalu untuk teknologi WiFi juga merupakan perkembangan dari teknologi internet yang menggunakan prinsip dari gelombang elektromagnetik. Terus juga yang terakhir ada dari Bluetooth. Seperti misalnya saya ingin mengirimkan file dari HP satu ke HP lainnya. Nah, itu menggunakan prinsip dari gelombang elektromagnetik untuk menyambungkan dua hal tersebut. Seperti contohnya ini saya menyambungkan earphone saya ke laptop menggunakan Bluetooth. Hal itu mempunyai kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan jarak yang dekat agar sinyalnya tidak terputus. Untuk kurang lebih dari gelombang elektromagnetik, penerapannya dalam handphone itu dapat berupa sinyal. Kayak dari sinyal WiFi, untuk sinyal telepon, ataupun sinyal internet, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Bagaimana cara sebuah telepon itu bisa masuk ke tempat yang lain? Kurang lebih penjelasan singkatnya gini teman-teman. Sinyal yang akan kita tangkap dari handphone kita sendiri itu akan dikirimkan ke menara dari sinyal itu sendiri untuk menara telepon itu sendiri teman-teman, atau menara BTS yang akan kemudian disalurkan melalui jaringan internet. Jaringan internet itu terhubung ke satu dunia kurang lebih teman-teman. Makanya juga ada kabel optik yang bawah laut itu. Nah, selanjutnya sinyal tersebut akan terkirimkan kepada si penuju itu teman-teman. Seperti contoh saya ingin menelpon teman saya yang berada di Amerika sebagai contoh. Nah, kita dapat teleponan atau mendengarkan suara secara real time atau bertukar suara secara real time karena adanya pertukaran dari gelombang itu sendiri teman-teman, gelombang yang dihasilkan oleh telepon. Nah, kurang lebih gitu. Gelombang yang dari telepon akan ditangkap ke sinyal BTS, lalu dari sinyal BTS akan ditangkap oleh internet, akan disalurkan ke penuju. Kurang lebih untuk cara kerjanya sederhananya itu, untuk cara kerja sederhana dari sebuah telepon.
Lalu untuk selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana prinsip dari layar sentuh teman-teman. Nah kurang lebih nih layar sentuh, disentuh nih jari kita. Nah saat jari kita menyentuh di sini kan terdapat medan ya. Medan adalah sebuah tempat atau suatu tempat yang dihasilkan. Nah untuk jari kita akan menghasilkan medan listrik di HP ini teman-teman, layar sentuh tuh. Nah untuk hal ini akan dikirimkan ke dalam sensor itu sendiri teman-teman yang ada di prosesor. Kurang lebih dari jari akan menimbulkan sebuah perubahan medan listrik pada layar HP. Nah, perubahan medan listrik itu akan mengirimkan sinyal kepada sensor yang akan dialihkan kepada prosesor untuk memperkerjakan sebuah HP, untuk membuat HP-nya bergerak. Kalau ini saya HP, ini jari sentuh. Nah, di sini menimbulkan medan yang akan dikirimkan lewat sensor ke prosesor. Nah, prosesornya akan menangkap ini sebagai sebuah sentuhan. Nah, untuk ketika saya gerakan, dia akan mengalami pergerakan juga teman-teman karena adanya sistem kerja dari prosesor dari HP itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dari kamera daripada HP di smartphone. Nah, kurang lebih ini nih teman-teman. Tuh, di sini objeknya adalah saya ataupun dari kehidupan itu sendiri. Nah dari situ handphone akan menangkap sebuah objek kepada di layar yang ada di layarnya atau di lensa ngomong itu. Ini lensa nih. Saya tunjuknya ada lensa. Nah ini adalah lensa. Nah dia akan menangkap saya sebagai objek yang akan masuk ke dalam kamera itu sendiri teman-teman. Terus itu akan dikirimkan kepada sensor di dalam HP yang akan menangkap dari hal tersebut. Dari sensor akan dialirkan lagi ke sebuah prosesor untuk menerima perintah di foto kurang lebih gitu teman. Sebagai contoh ada lagi ini nih. Ini saya akan foto. Ini ada foto. Kurang lebih hasilnya kan menjadi seperti ini teman-teman. Untuk prinsip foto kurang lebih kayak gitu tuh. Ini ada contoh fotonya yang tadi saya tangkap sendiri. Untuk penjelasan dari fotonya kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kita selanjutnya bakal ngebahas tentang bagian paling penting. Dari tadi saya kan sudah menyebutkan bahwa di HP ini terdapat sensor ya. Nah untuk sensor sendiri akan saya jelaskan untuk lebih lanjutnya adalah di sini. Yang pertama ada sensor akselerometer kurang lebih itu namanya. Sebagai fungsinya adalah untuk mengukur percepatan dan perubahan gerak yang ada smartphone untuk ketiga sumbu atau X, Y dan juga Z kurang lebih teman-teman. Lalu yang selanjutnya adalah mendeteksi dari perubahan orientasi dari sebuah perangkat atau landscape atau enggak potret. Nah kurang lebih sini kan ada rotasi otomatis ya teman-teman. Di sini ada rotasi otomatis nih. Nah itu di sini kita ketika nyalakan, ketika kita miringkan HP kita, dia akan menjadi kurang lebih gini teman-teman. Ini saya buka dulu. Nih kurang lebih gini teman. Ini kan dari potret, tuh tadinya potret. Nah ketika saya gerakan dia akan menjadi landscape seperti ini teman. Tuh. Ini yang namanya orientasi gerakan atau orientasi smartphone. Contoh penggunaannya ada di layar otomatis, rotasi layar otomatis, atau juga dari penghitung angka, dan juga game yang menggunakan dari giroskop atau gerakan smartphone seperti contohnya ada di game PUBG ketika nembak kurang lebih gitu. Untuk yang perhitungan angka kalian kan sering pakai Starva tuh. Starva merupakan salah satu contoh penerapan dari akselerometer kurang lebih kayak gitu teman. Untuk yang rotasi tadi sudah saya jelaskan. Nah untuk yang kedua ada dari giroskop. Ini merupakan dari ya kurang lebih kayak gitu sama kayak akselerometer. Kurang lebih fungsinya adalah mengukur gerakan rotasi atau sudut putar smartphone dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Lalu selain itu dia juga untuk melengkapi data dari akselerometer agar deteksi gerakan lebih presisi. Contoh penggunaannya ada di VR atau yang sini nih yang kacamata putih. Lalu untuk bermain game dengan kontrol gerakan seperti yang tadi saya jelaskan untuk PUBG kan kita main gini dari
Untuk selanjutnya ada stabilisasi video saat merekam. Untuk contohnya ada di ini teman, video. Contoh video. Ini untuk stabilisasi gerakan. Begitu teman-teman untuk penjelasan dari giroskop. Untuk selanjutnya di sini ada sensor dari magnetometer yang berfungsi sebagai pengukur arah dan kekuatan medan magnet bumi. Itu kurang lebih dari aplikasi kompas ya teman-teman. Lalu dapat juga berfungsi sebagai kompas digital. Penggunaannya itu kurang lebih ada di navigasi. Nah, untuk sebagai navigasi yang ditangkap oleh satelit Google Maps untuk menentukan arah utara, selatan, timur, dan barat. Kurang lebih gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada sensor cahaya atau light sensor. Itu berfungsi sebagai intensitas cahaya di smartphone untuk mengukur intensitas cahaya. Lalu ada untuk mengatur tingkat kecerahan layar secara otomatis yang dapat dilihat nih. Kurang lebih kayak gini teman-teman. Di sini ada tingkat kecerahan, ini otomatis. Kurang lebih kayak gitu. Lalu di sini contoh penggunaan tadi sudah saya jelaskan, brightness otomatis saat ada di luar ruangan atau di tempat gelap untuk menyesuaikan dari mata agar nyaman untuk dipakai dari handphone itu sendiri. Lalu selanjutnya di sini ada proximity sensor. Fungsinya sebagai mendeteksi keberadaan objek yang sangat dekat dengan layar menggunakan sinar inframerah. Contoh penggunanya saat layar otomatis mati, saat ditelepon ditembakkan ke telinga itu kan mati. Nah, salah satunya karena ada proximity sensor. Lalu untuk mencegah sentuhan yang tidak sengaja. Lalu untuk menghemat daya energi seperti contoh di sini, ketika memang tidak sengaja sentuhan di sini akan muncul sesuatu. Ketika memang dia di sini tidak ada akan nyala, tapi ketika ada sentuhan itu bakal mati teman-teman. Dari proximity sensornya itu sendiri. Kurang lebih contohnya adalah seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara dari baterai smartphone itu bekerja. Kurang lebih dari baterai smartphone itu kan dimulai dari energi kimia yang dirubah menjadi energi listrik. Nah, energi listrik itu yang menyebabkan sebuah komponen bekerja teman-teman. Nah, untuk dari smartphone sendiri itu menggunakan baterai lithium ion yang memang yang dapat mengubah dari energi kimia menjadi energi listrik itu sendiri teman-teman. Nah, seperti yang chargeran juga tuh kurang lebih itu di situ juga ada konversi energi dari energi listrik ke energi kimia yang menyebabkan baterai dari kimia itu terisi. Baterai yang ada di telepon itu terisi teman-teman. Kurang lebih untuk baterai smartphone kurang lebih adanya seperti itu untuk penjelasan singkatnya. Lalu kita masuk ke speaker atau mikrofon. Tadi saya juga lupa jelaskan bahwa salah satunya ada dari speaker atau mikrofon. Nih kurang lebih seperti ini teman-teman untuk penjelasan dari mikrofon. Ketika saya sedang ngomong atau membicara seperti ini, di sini ada mikrofon yang terdapat dari earphone teman-teman. Earphone kan tadi sudah terkonek oleh Bluetooth melalui laptop. Nah, hal itu akan menimbulkan sebuah sinyal listrik yang akan menghasilkan suara ketika dari mikrofon teman-teman. Gampangnya gitu. Seperti contohnya ketika saya juga menelpon teman saya. Nah, suara dari saya itu akan ditangkap oleh mikrofon sebagai sebuah sinyal listrik yang akan dirubah yang ke BTS yang akan sampai ke teman saya itu menjadi sebuah speaker yang akan berubah menjadi sebuah suara. Kurang lebih untuk penjelasan narasinya dari speaker dan mikrofon pada telepon adalah sebagai berikut ini. Lalu untuk GPS kurang lebih nih cara paling gampang sebenarnya. Kalian sudah tahu untuk GPS itu berasal dari satelit. Satelit itu menangkap sinyal yang akan ditangkap oleh layar smartphone pada sensor, lalu untuk menentukan lokasi pengguna atau lokasi saya. Kurang lebih di Google Maps tadi sudah terlihat ya teman-teman. Ini saya akan tunjukkan lagi bagaimana sebuah GPS dapat mengetahui lokasi saya. Nih, kurang lebih di sini ada tombol untuk yang biru untuk mengetahui lokasi saya. Nah, di sini merupakan lokasi saya yang ditangkap oleh satelit. Kurang lebih cara kerjanya kayak gitu teman-teman. Hal itu akan ditangkap oleh smartphone dan menyebabkan lokasi kita diketahui di dalam Google Maps. Nah, untuk selanjutnya kan tadi ada bagian penting yang bernama prosesor. Prosesor merupakan sebuah rangkaian penting dalam HP ini
yang bekerja untuk membantu dari kerjanya HP ini sendiri teman-teman. Nah, dari prosesor itu akan mengolah data yang memang didapatkan dari sensor, lalu berfungsi untuk menjalankan aplikasi dan juga menampilkan hasil pada layar. Hal tersebut bekerja karena adanya transistor. Apa itu transistor? Kita akan jelaskan pada selanjutnya. Oke teman-teman, di sini konsep fisika yang digunakan pada prosesor itu yang pertama ada semikonduktor. Nah, dari bahan untuk prosesor dibuat dari semikonduktor yang umumnya adalah silikon. Semikonduktor merupakan bahan yang memiliki daya hantar listrik yang lebih baik daripada isolator tetapi tidak sebaik konduktor. Nah, sifat ini memungkinkan aliran listrik dapat dikendalikan dengan presisi yang sangat tinggi. Nah, lalu selanjutnya ada transistor. Di dalam prosesor terdapat miliaran transistor, berfungsi sebagai saklar dari elektronik yang dapat menghidupkan dan mematikan arus listrik. Perubahan ini akan membentuk sebuah bilangan biner atau 0 dan 1 yang menjadi dasar pemungkas dari seluruh data digital atau proses dari seluruh data. Semakin banyak transistor yang dimiliki, umumnya semakin tinggi kemampuan untuk pengolahan data. Lalu dalam prosesor adanya arus listrik. Arus listrik bekerja prosesor bekerja dengan mengatur aliran elektron melalui transistor. Arus listrik mengalir sangat cepat sehingga miliaran perhitungan dapat dilakukan hanya waktu dari kurang 1 detik. Contoh penerapannya adalah ketika kita menggunakan handphone dari layar sentuh atau memencet kamera atau enggak data gambar yang tadi sudah dihasilkan lalu ada dari foto yang ditampilkan pada layar, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan dari prosesor teman-teman. Untuk selanjutnya saya akan masuk ke manfaat fisika pada smartphone. Yang pertama sebagai alat komunikasi untuk jarak jauh. Seperti tadi yang sudah saya katakan, dari handphone kita dapat menghubungi teman kita yang ada di manapun, di belahan dunia dimanapun. Menggunakan handphone kita dapat terhubung dengan teman atau kerabat yang lebih jauh. Lalu yang kedua ada dari pendidikan. Nah, dari handphone ini sendiri terdapat berbagai macam sumber materi yang bisa kalian akses sebagai sumber pengetahuan baru. Seperti contohnya ada dari Google ataupun video pembelajaran dari YouTube yang dapat kalian pelajari seperti yang saya buat sekarang. Lalu dapat berguna untuk bisnis. Nah, kurang lebih itu teman. Sebagai alat informasi untuk kesehatan, hiburan, dan navigasi. Untuk navigasi tadi sudah saya jelaskan, kurang lebih dari Google Maps itu untuk menuntun kita ke suatu tempat menggunakan kendaraan apapun ataupun berjalan kaki. Lalu untuk hiburan seperti dari YouTube, dari game ataupun hal lainnya. Kalau untuk kesehatan itu untuk seperti Starcode teman-teman untuk mengukur detak jantung kita juga bisa. Terus berapa jauh kita melangkah, berapa jauh kita sudah berolahraga, berapa kalori yang sudah dikeluarkan, kurang lebih untuk memantau dari kesehatan kita sendiri teman-teman. Untuk manfaat fisika kurang lebih di situ teman manfaatnya. Untuk kesimpulan, kurang lebih fisika dapat membuat smartphone itu mampu untuk berkomunikasi dengan jarak berapa jauh, sejauh apapun bisa. Lalu untuk mengambil gambar dan juga menentukan lokasi serta menyimpan energi dan mengolah data teman-teman. Fisika itu bisa ngebuat dari HP ini memiliki fungsinya itu sendiri. Seperti untuk menelpon, untuk mengambil gambar, untuk menentukan lokasi, jarak, waktu, apapun itu untuk navigasi. Lalu juga untuk menyimpan energi pada baterai. Fisika ini membantu smartphone untuk menyimpan energi atau jantungnya dari smartphone. Lalu untuk mengolah data yang misalnya tadi, mengolah datanya itu kayak misalnya saya sentuhan ini akan diolah dalam prosesor. Nah, untuk penerapan fisikanya seperti itu teman-teman. Nah, demikian pembahasan mengenai penerapan fisika pada smartphone untuk pada kali ini ya, kurang lebih. Semoga materi ini dapat menambah wawasan bagi para teman-teman sekalian bahwa handphone merupakan sebuah alat yang memang kita gunakan dan tidak berfungsi sebagai alat komunikasi saja. Terus juga dapat bisa menambah wawasan bahwa fisika tidak hanya dipelajari di ruang kelas. Hal itu bisa
kita terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian untuk materi penerapan fisika pada kehidupan sehari-hari pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.